Bab ke-9, tiba di pesantren. Azizah nampak riang menikmati perjalanannya menuju pondok pesantren. Sesekali ia berceloteh tentang apa yang dilihatnya di jalan raya. Sungguh gadis kecil yang periang. Zizah capek. Ia mengangguk mendengar ayahnya bertanya. Capek, pegel, ucapnya sambil berdiri di kursi penumpang. Ya udah, kita berhenti dan istirahat di market depan sana ya. Setelah membelokkan mobilnya di parkiran supermarket, lantas mereka turun dari mobil dan menuju ke dalam untuk sekedar membeli camilan dan air mineral. Yuk, Pak Adri mengajak Azizah dan menggandeng tangan mungilnya untuk masuk ke dalam supermarket. Kita beli jajan, silahkan pilih sesuka hati Tuan Putri, ucap Pak Adri sambil membuka pintu supermarket itu. Azizah tertawa senang. Keduanya berjalan beriringan menuju rak makanan ringan kesukaan Azizah. Bocah balita itu terlihat bahagia. Ia menggandeng tangan ayahnya dan mengayun-ayunkan dengan gembira. Ia terus bertanya kepada ayahnya setiap memegang makanan, boleh dibeli tidak? Pak Adri emang selalu mewanti-wanti anaknya untuk tidak beli jajanan yang terlalu banyak MSG. Setelah memilih beberapa camilan dan air mineral yang ia sukai, lantas Pak Adri dan Azizah mengantri di kasir. Akhirnya tibalah gilirannya Pak Adri membayar semua belanjaan. Selesai membayar, mereka berdua keluar dari supermarket dan duduk di kursi emperan yang memang disediakan untuk pengunjung. Loh Pak Adri, sapa seorang wanita yang tak sengaja ada di emperan supermarket itu juga. Pak Adri menoleh ke arah wanita di sampingnya itu. Iya, siapa ya? Kening Pak Adri berkerut mencoba mengingat-ingat siapa wanita yang menyapanya ini. Bapak lupa dengan saya, ucap wanita itu lagi. Saya Yolan Pak, teman kuliahnya Esti sekaligus teman huru-haranya waktu dulu. Hehe. Wanita itu terkekeh mengingat masa lalunya dengan istri Pak Adri ini. Oh ya, Bapak lagi nunggu Esti belanja? Tanyanya lagi. Yolan teman istri saya yang mana kok saya agak lupa. Wanita itu nampak tersenyum menanggapi kebingungan suami temannya ini. Iya, wajar Bapak lupa karena saya sudah sangat lama tidak berada di kota ini. Saya menetap di kota Cilegon dan sesekali pulang ke sini untuk menjenguk orang tua. Terakhir saya pulang ke sini ketika Lebaran dan ketemu Esti terakhir sekitar 4 tahun lalu. Oh ya, ngomong-ngomong, apa gadis kecil ini putrinya Esti? Terakhir kami ketemu dia lagi hamil, pungkasnya. Iya, ini putri kami, namanya Azizah. Halo cantik, kenalkan saya Tante Yolan. Wah, cantik sekali kamu ya Azizah, mirip seperti ibu kamu, ucapnya sambil mencubit gemas pipi Azizah. Terima kasih Tante. Wanita itu nampak kebingungan karena dari tadi mengobrol tidak terlihat kemunculan temannya. Pak Adri, boleh tahu Esti kemana dari tadi kok gak muncul-muncul? Apa selama itu belanja? Pak Adri pun terlihat menghembuskan nafas berat, lalu menjawab pertanyaan wanita di sebelahnya itu. Istri saya telah tiada Bu Yolan. Ia berpulang kira-kira sebulan yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Apa yang disampaikan suami temannya ini bagaikan petir di siang bolong. Ia sama sekali tidak tahu berita duka ini. Sakit apa Pak? Ya Allah Esti. Wanita bernama Yolan terlihat berkaca-kaca. Istri saya tidak sakit Bu. Waktu mengajar tiba-tiba dia nggak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi dokter menyatakan istri saya sudah meninggal. Akhirnya Pak Adri menceritakan semuanya kepada teman istrinya itu. Bahkan ia juga menceritakan tentang kenapa ia berada di supermarket ini. Ya Allah Esti. Bu Yolan semakin menangis mendengar cerita Pak Adri. Itulah takdir Bu Yolan, siapa yang kuasa menolak. Sekarang saya pelan-pelan sudah mulai bangkit bersama anak-anak. Doakan keluarga saya. Akhirnya setelah bercerita panjang lebar, Pak Adri pun pamit untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Kalau gitu saya pamit dulu Bu. Takut nanti kesorean sampai di Ngawi. Tolong maafkan kesalahan istri saya Bu. Zizah, yuk salim ke teman mama dulu, perintah Pak Adri pada putrinya. Pamit Tante, ucapnya polos sambil salim dan mencium punggung tangan teman mamanya. Semoga kamu jadi anak solehah sayang, ucapnya sambil mencium pipi putri temannya itu. Pak Adri pun melanjutkan perjalanan setelah beberapa menit istirahat dan ketemu teman istrinya tadi. Akhirnya setelah beberapa jam berkendara, Pak Adri pun sampai juga di kota Ngawi. Ia langsung memacu kendaraan roda 4-nya menuju arah pondok pesantren yang akan ditempati Azizah. Semakin dekat ke arah pesantren, semakin kalut pula hatinya. Bung, jika hati Pak Adri tidak sedih,
Tentu ini pilihan yang berat untuk dirinya. Sebagai orang tua pisah dari anak-anaknya adalah hal terberat, apalagi ia baru saja ditinggal istrinya. Tapi ia harus rela melepas anak bungsunya yang masih balita di kota, yang asing jauh dari kota kelahirannya. Sedih, pilu, tapi hatinya menepis rasa lara itu demi hidup yang harus berlanjut. Sampailah ia di depan gerbang bangunan sebuah pondok modern yang megah. Kita sampai sayang, ini sekolah Azizah. Besarkan. Wih, sekolahnya tinggi tingkat banyak. Coba dihitung tingkat berapa? 1, 2, 3, 4. Celoteh Zizah yang nampak antusias menghitung gedung bertingkat di depannya. Pak Adri tersenyum melihat tingkah lucu anaknya. Semoga kamu selalu kerasan di sini, nak. Gumamnya hampir tak terdengar. Setelah memarkirkan mobil di tempat yang dirasa pas, mereka lantas turun dari mobil dan menuju ruang di mana seharusnya mereka datangi. Assalamualaikum, ucap Pak Adri. Waalaikumsalam, jawab Ustadzah yang bertugas mengurus di kantor pondok untuk santri-santri yang baru datang. Ustadzah tersebut menangkupkan kedua tangannya di depan dada sebagai simbol salam kepada tamunya. Pak Adri pun melakukan hal yang sama demi menghormati aturan pondok. Mari silakan duduk, Pak. Terima kasih, Ustadzah. Namanya Azizah Putri Az-Zahra benar ya, yang beberapa waktu lalu sudah didaftarkan ke sini? Ustadzah tersebut bertanya sambil membuka sebuah map yang berisi biodata lengkap Azizah yang beberapa hari lalu sudah diserahkan ke pondok sini oleh ayahnya. Azizah masih menjadi santri titipan ya, Pak, mengingat usianya yang belum cukup, karena semua santri yang setingkat ibtidayah itu semua tidak mungkin. Hanya santri tingkat sanawiyah dan aliyah yang mungkin di sini. Jadi untuk Azizah nanti ada ustazah khusus yang memantau dan mendampingi dia. Sebenarnya menurut aturan pondok Azizah belum boleh masuk dan mungkin ke sini Bapak. Tapi berhubung Bapak sudah menemui kiai kami, jadi nanti Azizah tidak ditempatkan di asrama santri ya. Tapi ada pendampingan khusus dari kita supaya dirinya merasa nyaman dulu, baru nanti akan dipindah ke asrama seperti santri pada umumnya. Setelah mengurus segala keperluan dan administrasi kepondokan, akhirnya koper yang dibawa Azizah disuruh masukkan di ruang khusus pemeriksaan. Tentu pihak pondok akan menyortir barang-barang dan baju-baju apa yang boleh dan tidak boleh dibawa masuk ke pondok. Semua memang sudah aturan pondok, dan setelah dijelaskan tentang sekolah, pendampingan, serta hari kunjungan orang tua yang ingin menjenguk putrinya, Azizah pun diperkenalkan dengan lingkungan pesantren. Tentu didampingi ayahnya, ia diperbolehkan keliling gedung pondok untuk sekedar melihat-lihat lingkungan yang akan menjadi tempat tinggalnya sekarang ini. Gimana sayang, bagus kan pondoknya? Azizah terlihat menganggukkan kepalanya sambil masih berjalan cepat menuju sebuah taman yang asri di tengah pondok. Terlihat banyak santri yang lalu lalang dengan aktivitasnya masing-masing. Azizah nampak serius melihat banyaknya santri-santri yang hilir mudik di dalam pondok ini. Bab ke-10, mengenalkan pesantren. Setelah lelah melihat lingkungan pesantren, Azizah pun diajak ayahnya menunaikan ibadah sholat duhur dan sowan ke kediaman kiai dan istrinya yang merupakan pimpinan pondok pesantren tersebut. Sebenarnya begitu sampai di pesantren tadi Pak Adri ingin langsung sowan, tapi berhubung hari sudah siang, kiai dan istrinya lagi istirahat, Pak Adri menunda sampai waktu yang disarankan pihak pengurus pondok. Mari Pak, saya antar sowan ke kiai, ucap salah satu ustadzah pengurus dengan sangat sopan. Baik, terima kasih ustadzah. Ustazah pengurus pun berjalan menuju kediaman kiai dan diikuti Pak Adri yang sedang menggandeng tangan Azizah. Sesampainya di kediaman pemilik pondok, ustazah tersebut berbincang sebentar dengan ustazah lainnya yang bertugas di dalam. Saya permisi dulu Pak, silahkan tunggu, nanti akan dibantu Ustazah Rista selaku penanggung jawab di dalam sini. Saya tinggal dulu Pak. Pak Adri pun tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Sepeninggal ustazah pengurus yang mengantarkan tadi, Pak Adri pun mengajak Azizah untuk duduk di ruang khusus menerima tamu di rumah dalam. Bapak silahkan tunggu, Kiai sama Umi sebentar lagi akan keluar. Kalau ada yang perlu dibantu, silahkan panggil saya di ruangan itu, ucap Ustazah Rista sambil menunjuk sebuah ruang yang terbuka. Baik, terima kasih banyak, jawabnya singkat. Azizah nampak melihat ke sana kemari. Pandangannya tak lepas dari kekaguman atas megahnya bangunan pesantren tersebut. Bagus ayah. Tiba-tiba ia berucap ke ayahnya tentang apa yang dilihat. Iya, sekolah Azizah bagus banget. Nanti kalau ayah pulang Azizah gak boleh menangis ya, jawab Pak Adri memberi semangat putrinya.
Azizah menganggukkan kepala sambil matanya terus memindai setiap bangunan yang dilihatnya. Tak berapa lama setelah menunggu muncullah seseorang yang dari tadi dinantinya. Ya, seorang laki-laki parubaya beserta istrinya yang merupakan pemilik pondok pesantren tempat dirinya saat ini berada telah muncul di hadapannya. Bergegas Pak Adri pun bangkit dari duduknya dan mengucapkan salam lalu menyalami kiai tersebut dan mencium punggung tangannya. Pak Adri pun beralih ke istri kiai dan menangkupkan kedua tangannya di depan dada sebagai bentuk salam dan hormat ke istri sang kiai. Azizah, mari sayang salim ke kiai dan bunyai dulu. Azizah pun menuruti perintah ayahnya untuk salim ke kiai. Kiai dan bunyai, maaf jika sowan saya kesini mengganggu waktu istirahat kiai beserta bunyai. Saya kesini bermaksud untuk silaturahmi dengan kiai dan ibu sekaligus mengantarkan putri saya Azizah yang beberapa hari lalu sudah saya daftarkan dan saya konsultasikan dengan kiai dan ibu. Kiai Marzuki tersenyum memandang Azizah yang dari tadi memegang tangan ayahnya. Anak solehah. Namanya siapa sayang? Tanya ibunya. Azizah nampak tidak merespon dan terus memegang lengan dan menyembunyikan wajahnya di balik tubuh ayahnya. Bunyai nampak tersenyum melihat anak balita itu yang masih malu-malu takut. Jangan takut, sini sama ibu kan udah mau sekolah ya, jadinya harus berani dang. Sini cantik. Bunyai terus membujuk Azizah supaya mau lepas dari lengan ayahnya. Pelan-pelan Azizah mulai meregangkan tangannya di lengan ayahnya. Ia mulai menatap wajah istri pemilik pondok tersebut. Mari sini duduk dekat ibu. Azizah pun mulai berjalan pelan menuju Bunyai. Pintar, udah berani ya, tentu akan berani dang kan udah mau sekolah. Bunyai nampak tersenyum sambil membelai lembut kepala bocah piatu di dekatnya itu. Lihatlah Abi. Anak ini nampak lucu dan terlihat aura kecerdasannya. Meskipun masih balita, lihatlah, ia sudah sangat berani bersosialisasi dengan lingkungan yang baru. Iya Umi, Azizah sudah terlihat aura kecerdasannya. Semoga kelak anak ini bisa menjadi hafizah yang handal kebanggaan pondok kita. Amin. Terima kasih doa terbaiknya untuk putri saya Kiai. Pak Adri pun mengaminkan doa Kiai yang menginginkan Azizah untuk menjadi seorang gadis penghafal Al-Quran yang handal. Kiai dan istrinya pun memberikan sedikit wejangan untuk Pak Adri terkait Azizah yang akan ditaruh di pondoknya. Tentu Kiai dan istrinya tidak keberatan dengan niat tersebut, tapi Kiai meminta Pak Adri untuk sementara waktu mendampingi putri bungsunya untuk 1 atau 2 hari ke depan supaya tidak langsung ditinggal pulang. Kiai meminta ayah Azizah untuk menemani dulu supaya Azizah mulai terlatih dengan lingkungan pesantren. Kalau langsung ditinggal pulang takutnya Azizah merasa terbuang dari keluarga dan akan membenci ayahnya. Hidup di pondok pesantren itu tak mudah. Hanya anak-anak yang bermental baja yang bisa bertahan. Kedisiplinan adalah pondasi utama untuk bisa bertahan di pesantren. Apalagi seorang balita yang tentu saja jiwa dan pikirannya masih sangat suci. Kalau Azizah langsung ditinggal pulang begitu saja, takut tertanam jiwa pendendam di kemudian hari. Setelah panjang lebar mendapat wejangan dari pimpinan pondok, Pak Adri pun dipersilahkan untuk beristirahat di salah satu bangunan yang memang dikhususkan untuk para wali santri yang menginap untuk mendampingi putrinya 1 atau 2 hari. Atau kadang wali santri dari luar kota yang berniat berkunjung untuk menjenguk putrinya yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren tersebut. Waktu berjalan dengan cepat. Setelah mengajak Azizah makan di kantin yang berada di area pesantren, sekarang Azizah diajak ke masjid untuk syalat asyar berjamaah bersama santri yang lain. Azizah dibiasakan untuk membaur dengan santri yang lain supaya Azizah mudah nantinya jika ditinggal pulang ayahnya. Setelah selesai sholat, Azizah pun diajak ke tempat santri biasa melakukan aktivitas sore. Tentu Azizah bingung dengan banyaknya santri yang hilir mudik dengan bermacam aktivitas. Sesekali ia bertanya kepada ayahnya tentang apa yang ia tidak mengerti. Dengan telaten Pak Adri juga memberitahu tentang aktivitas-aktivitas santri yang Azizah tanyakan. Kita istirahat yuk, tentu Ziza udah capek kan? Dan kita mandi dulu, nanti kita jamaah di masjid seperti tadi ya. Gimana sayang, Azizah seneng kan berada di sini? Ia mengangguk sambil terus melihat santri-santri yang beraktivitas. Kalau senang, Ziza tetap ingin sekolah di sini atau pulang? Pulang. Pak Adri mengernyitkan keningnya bingung. Kok pulang? Berarti gak jadi sekolah dang? Mau sekolah sama kakak? Jawabnya polos. Kan kakak laki-laki dan Ziza perempuan, jadi sekolahnya harus berbeda dang. Kalau perempuan sekolahnya harus sama perempuan, juga gak boleh sama laki-laki. Tuh lihat di sini teman Ziza perempuan semua kan?
Dan di pondok sana teman kakak juga laki-laki semua gak boleh ada perempuannya. Jadi sekolah Ziza sama kakak harus pisah gak boleh bersama. Gimana tetap mau sekolah di sini kan sama teman yang perempuan? Mau ayah, tapi ditemani ayah. Kan anak ayah sudah gede sekolahnya, harus berani sendiri dang. Kan ayah harus kerja untuk beli jajan Ziza. Lihat kakak-kakak itu mereka sekolah di sini juga sendiri tidak sama ayahnya. Tadi kata ibu Nyai Azizah anak pintar kan? Tentu anak pintar harus berani sekolah sendiri gak boleh sama ayahnya. Kan ayah harus bekerja jadi nanti kalau ayah libur bekerja ayah akan datang ke sini untuk menjenguk Azizah. Pak Adri berbicara sambil terus menahan air mata untuk tidak menetes. Dirinya tak mau Azizah melihat kalau ia menangis. Hati orang tua mana yang bisa melihat anak balita berusia 4 tahun hidup jauh dari keluarga. Sebenarnya hatinya pun berat meninggalkan Zizah kecil di penjara suci ini, tapi keadaanlah yang harus memaksa Pak Adri mengikhlaskan putri kecilnya berada di sini. Tak ada pilihan selain tempat ini. Tempat yang dipercaya Pak Adri bisa mendidik dan membimbing putrinya menjadi putri yang solehah. Menjadi gadis penghafal Al-Quran yang handal seperti yang Kiai ucapkan tadi. Aziza mau kan menjadi pintar seperti kakak? Aziza mengangguk mendengar ayahnya bertanya. Kalau mau harus berani dan gak boleh rewel ya. Zizah takut sendirian ayah. Ucapnya sambil mulai menangis. Jangan takut. Zizah tidak sendirian. Di sini banyak temannya. Teman perempuan seperti Azizah. Banyak ustadzah juga yang akan menemani dan membantu Azizah. Itu lihat kakak-kakak di sana. Tunjuk Pak Adri ke segerombolan santri yang sedang bermain voli untuk mengisi waktu menjelang maghrib. Itu mereka semua berani dan di sini tidak sama ayahnya. Nanti Zizah bisa main sama kakak-kakak itu, bisa sekolah bareng juga belajar bareng juga beli jajan pun bareng-bareng. Wih, tentu asyik ya. Pak Adri masih terus menyemangati Azizah meski dirinya sendiri merasa berat. Berat hati berpisah dengan Zizah kecilnya. Sekarang kita mandi yuk, biar nanti bisa pergi ke masjid untuk syalat maghrib sama kakak-kakak tadi. Pasti ramai ya. Wah, gak terbayang gimana dan ramainya. Azizah mulai tersenyum dan semangat kembali mendengar kata-kata ayahnya. Ia pun menurut untuk mandi. Kamar mandinya gak sama di rumah ayah. Ia gak apa-apa gak sama, yang penting sama dang fungsinya. Sama-sama untuk mandi. Pak Adri tertawa untuk mencairkan kebekuan situasi yang ada karena Azizah kekeh mau sekolah sama dengan kakaknya. Bersambung.